Seminggu setelah kau pergi, teman silih berganti menghiburku, berkata semua teratasi dan terus sembunyi di balik senyum palsuku. Dengar dirimu tak sendiri lagi. Betapa hancurnya hati dan jiwaku. Betapa hancurnya, oh, oh, na 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 na. Oh, iya, udah lama tuh. Pasti ya. Udah jadi lumayan. Oke, apalah daya. Terima kasih ya pemirsa. Kita ketemu lagi di Aceh Gino di hari Rabu ini jam 11 sampai jam 12 siang. Kita akan menemani Anda dengan wajah-wajah yang baru yang pastinya, dengan komunitas-komunitas yang mampu merubah stigma masyarakat terhadap perubahan anak-anak muda yang ada di Aceh khususnya ya. Nah, hari ini kita langsung aja saya sudah mengundang teman-teman dari Biren ya, dan ini adalah Duta Wisata Biren dan juga salah satu UKM yang ada di Biren. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Iya, ini seger-seger wajahnya. Saya pengen absen dulu. Selamat pagi buat Anwar Mizan, adalah Duta Wisata Biren 2019 ya. Apa kabar Mizan? Alhamdulillah baik. Ini kayak suaranya agak-agak serak ya. Memang lagi serak. Gara-gara lagi serak, jadi saya nggak bisa nuntut dia untuk bernyanyi. Pakai mic boleh ya nanti ya. Oke, selamat pagi buat Rizka Kamila, Duta Wisata Biren 2019. Boleh pakai mic-nya, Rizka? Ya pengen nanya, ini memang waktu pemilihan, kapan sih? Bulan berapa kemarin? Pemilihannya itu bulan Juni ya, bulan Juni. Dan sebelumnya kita tuh ikut dari apa Kabupaten? tes tulis dulu, oke, tes tulis, ada pos-pos tesnya. Lalu kita juga setelah itu dari 70 lebih peserta itu dipilihlah menjadi 12 ya, 12 dan 6 pasangan seperti itu. 6 pasangan, oke. Rizka nanti pengen nanya lagi ya. Nah, Iya. kita tinggalkan Rizka dulu. Halo, selamat pagi buat Muhammad Fadil dan juga Johandi. Oke, yang mana Johandi? Yang ujung, oke. Johandi, boleh cerita sedikit tentang UKM? Ini kan di meja juga sudah ada beberapa produk dari tangan-tangan lihai mereka ya. Ini bergerak di bidang oleh-oleh, betul ya Jovandi? Boleh cerita sedikit ini apa-apa saja sih, boleh sekalian promosi, boleh silakan deh. Oke baik, kami dari Pusat Oleh-oleh Biren. Untuk sekarang kami baru keluarkan 5 produk, yaitu OPM, ada Kekarah, Boy, Dodol, dan Westped. Mungkin untuk selanjutnya kami akan mengeluarkan produk-produk baru yang memang khas Biren. Ya. Dan ini juga masih khas Biren juga ya? Masih khas Biren nggak? Tapi di daerah lain juga ada makanan yang serupa. Iya. Iya, baik. Nah, kalau untuk Fadil sendiri, ini cara pengemasan sendiri ini apakah masih bersifat tradisional? Artinya begini, pengolahan dari bahan-bahannya sendiri atau sudah memakai mesin tersebut? Kalau untuk pengolahan makanannya sendiri ini memang semuanya ini masih tradisional. Tapi untuk kemasannya kita sudah mencoba untuk sesuatu yang baru yang mungkin memang selama ini yang jadi kendala dari UMKM kita itu nggak ada brandingnya. Jadi kayak startup gitu, plastik putih kemasannya cuma kemasan putih yang nggak ada add value-nya. Jadi dengan kita bantu, dengan kita buat sesuatu yang seperti ini dengan kemasan yang kekinian, jadi produk tersebut walaupun tradisional cuma ada add value-nya dari produk tersebut. Nah, ini hanya ada didapat di Kabupaten Biren atau sudah kalian sebar ke beberapa pusat oleh-oleh di Banda Aceh? Untuk sementara kita memang bangunnya itu, kita berdirinya itu pusat oleh-oleh Biren itu di bulan Februari 2019. Berarti Baru. masih baru lah, Iya, kalau iya, bisa bilang. betul. Dan
target kita kemarin itu kita memang di online, kita nggak ada store-nya, kita cuma ini barang produknya semua ini dari UMKM yang ada di Biren Kak, dari Oke. 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Biren. Betul. Jadi yang ada di depan ini baru dari 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Biren. Iya. Masih ada yang lain yang belum memang kita kemas. Karena Oke. memang terkendala juga dari segi biaya. Biaya, oke, lagi-lagi biaya. Jadi inilah khususnya pemerintah juga harusnya memberikan bantuan ya, peduli juga terhadap usaha-usaha anak-anak muda yang memang sudah mau berkembang begitu, daripada kita bekerja di instansi pemerintah, mendingan kita buka usaha sendiri begitu ya. Johandi, ini kalian berdua termasuk ikut mengolah makanan tersebut? Enggak, sebenarnya kami cuman kami fokusnya di packaging aja kan. Jadi kami fokus di packaging sama pemasaran. Kami cuma mengambil barang di UMKM, kami kemas dan lalu kami pasarkan gitu. Nah, cara meyakinkan mereka yang memproduksi tersebut gimana untuk ayo kita gabung bikin sebuah produk begitu? Sebenarnya yang menjadi nilai bagi kita ini di packagingnya Kak. Jadi orang ini tertarik dengan packaging. Oh ya, ini sesuatu yang baru gitu. Jadi orang ini lebih tertarik dengan packaging. Sekarang kan kita tahu bahwa makanan tradisional ini cuma dikemas pakai plastik putih gitu. Nah, tapi kita ini sudah membuat packaging yang baru. Ya. Nah, jadi orang ini lebih tertarik dengan produk kita. Kalau gitu. soal harga gimana? Kalau soal harga kita masih harga di bawah rata-rata lah Kak. Di rata-rata. Iya. Jadi bukan karena udah packingnya udah bagus, harganya lebih mahal, tidak ya? Tidak. Bisa masih bersaing Masih dengan bisa kemasan seperti biasanya. Oke, menarik sekali. Boleh dong disebutin satu-satu apa begitu, kemudian ada juga masyarakat yang mungkin belum tahu ini terbuat dari apa, ini makanan jenis apa, bagaimana rasanya, silahkan. Ini kita marketingnya nih S3. Ya kalau ini kan opak pedas manis. Ini diproduksi oleh Kak Mimi. Ini diproduksi oleh Kak Mimi. Jadi yang menjadi andalan produk ini adalah rasa pedas manisnya gitu. Jadi yang biasa kita makan di tempat-tempat pesta biasanya, jadi bisa kita dapatkan di oleh-oleh Biren sekarang. Ini baru loh, ini baru di Biren. Baru di Biren. Baru di Biren. Fadil bantuin temennya, jangan dikeroyok semua. Pakai mic-nya boleh Fadil, silakan yang ini aja. Kalau ini dodol sama langa. Jadi dodol sama langa ini masih kita pinginnya itu kemarinnya dodol ini sama bisa bersaing sama dodol Garut tuh Kak. Karena kalau dodol Aceh itu kan ada nilai itu sendiri kan. Historisnya. Kalau dodol Garut yang saya tahu itu cara pengolahannya itu kan udah pakai mesin semua tuh 1 jam. Kalau ini orang yang buat dodol ini dia 8 jam cuma ngaduk-ngaduk itu doang. Ini ada kayak apa? Kalau kita makan tuh kayak punya ini tersendiri ya kan. Dengan ingat apa orang ini cara pembuatannya. Cuma emang sekarang kita kemas secara baik. Habis itu kita juga cuma coba untuk improve lagi untuk memperbaiki ini bisa diterima di kalangan milenial juga. Karena emang target pasar kita anak-anak muda dan orang itu harus bangga sama produk daerahnya sendiri tuh Kak. Betul. Nah, itu yang jadi kekhawatiran kita. Terakhir kita jadinya pusat oleh-oleh Biren itu bangkit dari kekhawatiran itu. Setuju sekali. Lanjut, boleh Johandi. Ini produk kita Kekara. Ini Kekara, namanya iya. udah kita ganti jadi Brightness Kak. Wih. Harganya pun bisa naik gitu. Karena kenapa? Karena kan biasanya tuh kalau di kedai kopi sesuatu yang udah jadi kayak misalnya teh hijau. Iya, Teh benar. hijau kalau di warung kopi biasa kan 3.000. Iya, benar. Cuma kalau kayak di Starbucks green tea Green udah tea, 23.000 pakai float lagi ya. udah float lagi kan. Jadi mahal ya kan Kak. Itu kan dari penamaan, dari kemasan mungkin bisa ada nilai tambahnya dari produk tersebut. Nah, ini kan lebih garing dia. Iya, Bentuknya iya. tabung yang biasa kan kita lihat bentuknya tuh kayak ikan. Tapi ini bentuknya tabung, Mbak. Itu kan renyah ya rasanya, gurih ya. Rasanya gurih. Apakah juga packing ini maksudnya membantu dia untuk, maksudnya apakah iya tahan lama? Ya, kalau untuk tahan sih dia bisa sampai sebulan ya kata. Ini lama. Kalian pakai zat-zat kimia di sini? Ya. Oh, semuanya tradisional dan ini semuanya halal yang pastinya Halal, aman. halal. Lanjut, ayo silakan. Kalian bukan dicuekin ya, nengok dulu. Kalau ini ya ini mungkin semua orang pada tahu ya kan ini boy, cuma kita Boy. kasih nama boy. Boy. Bitri. Ya jadi ini dari boy itu cuma namanya boy. Boy. Bitri ini boy yang udah kita kemas juga Kak.
Besok selanjutnya ada ini apa John? Ini Kue sepit. kue sepit. Kue Ini sepit. penjualan paling tinggi di bulan Ya. puasa kemarin. Setuju Awal sekali. lebaran. Awal lebaran. Kalau di luar kan ini namanya kue semprong kan. Tahunya kue semprong. Tapi kalau di kita kan kue sepit. Kue sepit. Jadi ini penjualan paling kencang di lebaran. Lebaran ya, Dengan betul. Kemasan yang kemasannya gini. kan mungkin nggak semua daerah ataupun orang yang bisa ini udah dikemas di dalamnya juga dikemas disusun Kak dengan rapi. Jadi ada nilai tersendiri juga. Iya, Jadi iya. orang nggak cuma ini semprong kayak kue supit tapi dia pas dia buka dia lihat ini orang nyusun bagus ya kan. Jadi Teliti. kalau misalnya dia dijual dengan harga yang tinggi pun mungkin nggak ini kita harus bangga sama ini kita ya kan. Usaha dari pelaku UMKM kita. Jadi memang benar-benar ini oleh-oleh yang kalau diberikan ke tetangga ini nggak malu-maluin. Dari packingnya aja udah menarik sekali gitu, dibandingkan kita harus pakai yang masih plastik putih segala macam ya. Oke, nanti saya tanya lagi, saya kembali lagi ke Anwar Mizan dan juga Curiska Kamila. Cerita dong gimana pertama kali mengikuti Duta Wisata ini, apa sih yang terbesit kok tiba-tiba kepedean begitu? Ya pertama kita saya sendiri ya termotivasi dari abang-abang senior yang udah di tahun berapa gitu, lihat orang itu wah hebat ya bisa berada di Duta Wisata gitu. Terus karena memang saya sendiri suka itu yang namanya potensi daerah sendiri, memang paling suka sering ke tempat wisata gitu yang memang belum ada orang datang kita cari gitu. Terus kita dari situ pengennya kita nggak ada power di situ, kita pengennya langsung bisa berkecimpung di Duta Wisata dan bisa lebih belajar tentang pariwisata Biren dan khususnya Aceh ini ya. Dari situ terbesit juga cobalah. Tanpa mencoba kita tidak berarti apa-apa. Dari situlah mencoba pertama untuk ikut Duta Wisata. Jadi bukan didorong oleh satu keluarga untuk ayo ikut. Bukan, gitu, cuman ya. mereka itu mendukung. Mendukung ya pastinya juga. Dan apa yang didapat ketika karantina di saat pemilihan tersebut? Banyak ilmu dari pemateri-pemateri, banyak banget yang didapatkan. Terus kebersamaan di karantina, kedisiplinan dan lain juga di situ bisa didapatkan semua gitu. Susah nggak sih, kan banyak banget nih saingan, tadi ada 71 lebih ya. Kemudian kalian terpilih yang hingga menjadi pemenang begitu, gimana? Sulit. Apa yang bikin sulitnya? Karena kan kalau Anwar sendiri, Anwar lulusan SMA gitu, sedangkan orang ini semua dari universitas gitu, mahasiswa semua. Jadi udah lama nggak belajar, harus usaha dari nol, semangatnya harus ditumpuk kembali. Jadi dari situ memang. Dari tes kemudian apa yang terasa sulitnya ini, saya kayaknya kurang atau bagaimana? Kurang pede aja sebenarnya. Kurang pede. Kalau dari segi-segi tes yang lain, apakah juga ini sulit untuk Anwar? Sebenarnya semua itu nggak sulit kalau kita mau mencoba dan berusaha untuk lebih belajar. Itu aja. Oke. Boleh tahu dong Rizka, untuk syaratnya menjadi Duta Wisata ini kan event tahunan ya berarti ya. Mulai dari umur berapa sampai usia berapa batasannya? Dari umur Ya udah. dari umur 18 ya, 18 sampai 25 untuk umurnya. Dan ada beberapa kriteria lain lagi seperti tinggi badan untuk perempuan itu 160 cm, yang laki-lakinya 165 ya minimal. Berarti saya bisa nih kayaknya. 171 woi, 171 cm ya, cuman memang usianya sih. Kita lihat dulu ya beberapa file ya ataupun video dan juga foto dari kegiatan mereka. Silakan.